Ya pasti ada konsekuensi, pasti ada penyesuaian antara karir di musik dan juga karir di politik. Sejauh ini sih kita sudah pernah jalanin ya, jadi nggak terlalu rumit mau nyari polanya seperti apa gitu. Ya ritmenya pasti akan ada yang ditata ulang lah gitu ya, iramanya pasti dicoba dibangun lagi. Tapi sedapat mungkin karir di musik memang ini juga perintahnya ketua umum juga ya pokoknya Pasha tetap bermusik ya, silakan tetap berkarya gitu kan, tapi nanti kerja-kerja di politik juga sedapat mungkin jangan sampai ada yang ditinggalkan gitu. Banyak aktivitas menjaga kesehatan seperti apa nih, kan usia juga makin bertambah, anak semakin besar. Apa ya? Ya kita bekerja sesuai dengan porsinya gitu kan. Terus urusan anak-anak juga ya ibunya juga kan ikut ini kan ngurusin gitu ya, bareng-bareng gitu kan. Anak-anak juga sekarang udah pada gede jadi udah pada tahu ya, maksudnya udah agak ya jujurnya anak-anak sekarang udah pada seneng main sendiri sebenarnya. Kalau kita terlalu kepo juga dia malah kayak keganggu gitu anak-anak sekarang ini kan. Ya udahlah, kita juga paham lah, kita pernah seumur mereka, pernah juga ngerasain kayak gitu kan. Main ya udah. Jadi ya kesehatan rajin olahraga nggak sih, padat aktivitas, ya, pola makan. Selama ini kan saya berpikir positif ya, maksudnya aktivitas juga sudah saya anggap sebagai semi olahraga juga sih, kita bergerak gitu kan. Tapi kalau olahraga yang benar-benar olahraga, kebetulan saya di rumah juga ada treadmill. Terus kadang-kadang kalau misalnya pas lagi bangun pagi gitu, jalan-jalan kompleks, muter-muter gitu kan, lari-lari kecil gitu. Pola makan tetap dijaga? Makan sih masih 3 kali sehari. Saya nggak tahu apakah itu termasuk dari menjaga pola makan, saya juga nggak tahu. Tapi makan sih masih 3 kali, masih sarapan, makan siang, makan malam. Kadang-kadang ada bonusnya juga tuh. Supper ya, tengah malam kadang-kadang kalau lagi kan maksudnya sekarang kan aktivitasnya kadang-kadang sampai tengah malam kan gitu. Tapi menjaga kesehatan sendiri mungkin ngerasain sakit-sakit apa sih di usianya yang sekarang? Iya, kamu mau nanya pinggangku sakit ya? Iya, sakit tadi katanya. Iya, kemarin kan karena kebetulan umroh terus kebetulan Raja juga minta digendong. Tapi saya nggak tahu apa karena itu, apa karena apa juga nggak tahu. Tapi kemarin memang karena ada gendong Raja, terus pas di hotel tuh agak orang bilang saraf kejepit lah, kayak kecentit lah kalau bahasa kerennya mah. Nah, ya udah sekarang jadi masih agak berasa. Berapa minggu gitu? Enggak, baru 2 hari. Baru. Tapi udah ada pengobatan atau seperti apa? Dia baru tradisional lah kalau kata Pak Kiki tadi kan minum koyo, pasang koyo segala macam. Udah koyo udah berlapis. Udah 7 lapis koyonya belum ngefek. Apa saya sendiri termasuk rutin nggak sih untuk medical check up? Kan cuman biasanya tuh banyak artis atau misalnya orang yang gejala-gejala sedikit tuh biasa. Seharusnya memang pas medical check up inilah ya. Itu agak mengerikan ya. Iya, nggak maksudnya. Itu agak mengerikan tuh. Iya, kamu sendiri termasuk orang yang rutin untuk medical check up nggak sih? Pengen rutin tapi saya takut tuh kalau terlalu detail juga bahaya. Kadang-kadang kita dari sehat begitu tahu ada penyakit yang baik itu malah parno kan. Tapi alhamdulillah kita kan setiap maju di kontestasi politik kan selalu check up ya, general check up semua. Alhamdulillah sih sejauh ini baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan saya selalu itu tadi tanamkan positive thinking, teruslah beraktivitas, terus bekerja, terus bergerak. Jadi mudah-mudahan tubuh juga responnya juga positif gitu kan gitu. Kecuali kita banyak tidur, banyak nganggur misalnya, nggak tahu mau ngapain, nah itu mungkin buntu ya. Itu pembuluh darahnya lancar, tapi kalau palanya buntu, otaknya buntu juga, itu juga jadi penyakit juga kayaknya, gitu loh. Jadi berarti kamu tipikal orang yang takut juga nih untuk mengetahui sesuatu yang ada di badan kamu, itu lebih kayak udahlah lebih ke. Ya pertanyaannya adalah apa iya ada yang betul-betul sehat sempurna gitu, itu pertanyaannya kan gitu kan. Gitu. Kita kan nggak tahu. Saya ini insya Allah November 45 tahun gitu kan. Ada senior kita itu setiap 6 bulan tuh check up ya. Semua ya, mata, gigi, telinga, segala macam, tenggorokan lah. Ya saya termasuk orang yang nggak mau rumit sih, nggak mau ribet ya, nggak mau ribet. Takutnya kepala sehat, kakinya yang keram-keram. Waduh, nanti nggak boleh makan emping, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan. Jadi bingung kita nantinya. Nah, kita orang kampung kita ini kan semua dimakan ya, maksudnya. Ya memang nggak berlebihan lah. Yang nggak bagus itu kan kalau berlebihan. Misalnya makannya emping doang, nasinya dikit. Itu namanya makan emping ya.
gitu loh. Nah, atau nasinya kebanyakan, ya kan, lauknya nggak ada, itu juga kayaknya lupa mesen, gitu. Atau belum gajian tuh, gitu. Ada orang minum air juga kebanyakan bahaya juga tuh, air putih gitu, sehat segelas, nah, kalau segalon itu bahaya juga, itu kembung juga tuh. Sempat terdengar kabar Mbak Adel kemarin habis kena tertipu sama rekan. Iya kemarin musibahnya. itulah memang kadang-kadang serba salah kita ini kan berteman, saya sih jujur aja nggak kenal gitu, nggak kenal, tapi akhirnya jadi tahu oh ini orangnya gitu loh. Ya mau gimana lagi kan, pasti tetap akan kita proses. Cuma kan kita lagi apa namanya, kemarin kan cooling down dulu karena apa namanya tuh lagi kampanye segala macam gitu, terus tahu-tahu udah lebaran lagi segala. Memang ya kalau mau dipikirin jujur aja, kalau dipikirin waduh stres juga karena jumlahnya besar kan, dan mohon maaf maksudnya kan bukan uang Teh Adel sendiri, itu ada uang orang juga yang harus dikembalikan gitu. Yang bikin stresnya tuh di situ sebenarnya. Tapi Teh Adel sendiri pas ngejalanin bisnis itu minta izin sama A atau ada konsultasi? Itu dia saya bilang kok saya nggak tahu. Gitu. Saya nggak tahu. Ya kalau saya kan prinsipnya sebenarnya selama memang itu positif kan nggak masalah, hasilnya ada baik gitu kan, ya nggak masalah. Tapi kan faktanya seperti ini kan gitu. Bisnisnya dalam bidang apa? Waduh itu Kosmetika ada apa namanya fiktif ya. Maksudnya proyek fiktif gitu loh. Jadi biasalah share ini kan, share keuntungan segala macam. Tapi kan fiktif. Jadi apapun ceritanya ini penipuan gitu loh. Kita nggak bicara lagi bentuknya apa, ini penipuan karena apapun bentuk yang dia tawarkan ternyata kan memang tidak ada gitu. Sudah mengambil langkah hukum Pak? Kita akan on the way ke sana. Dalam waktu dekat? Mudah-mudahan insya Allah. Cuma kita kan lagi fokus nih, ada lagi Food. urus beberapa kegiatan harus diurus dulu gitu kan. Tapi yang penting saya bilang sekarang kita ini jadi pelajaran besar ya. Kalau mau usaha tuh harus hati-hati gitu kan, harus hati-hati. Nggak boleh gerasa gerusu gitu kan, nggak boleh hanya tergiur karena keuntungan, karena share-nya besar, tapi fiktif ya sama juga bohong gitu kan. Pada akhirnya kita harus membokin uang orang gitu yang harus dikembalikan. Mohon maaf kerugiannya hampir berapa tuh kira-kira? Banyak. Miliaran. Miliar ya banyak.